Toji itu artinya pada waktu itu ya. Jadi ini kita mulai perkuliahan ini ya, dengan ini toji itu artinya pada waktu itu. Toji. Kemudian iminya itu artinya mukashi no sono toki, pada saat itu. Ya. Sensei, Ya. ada juga tojitsu itu artinya Beda. Kalau apa? tojitsu itu pada hari H. Kanjinya kanji to itu juga, jitsunya kanji hari ya, tojitsu. Jadi kalau ini kan toji pada waktu itu, jadi mukashi no toki, waktu yang lalu. Tapi kalau pada saat tersebut tojitsu ya, pada hari yang bersangkutan itu, pada hari H itu tojitsunya pakai nichi di sini. Kanjinya pakai kanji nichi. Kemudiannya apa? Guntai. Guntai. Apa itu? Militer, tentara. Oke ya, tentara. Mirip kayak Gunjin. Gunjin dan guntai sama aja. Kemudian tadi sonogo sudah ya. Sono ato ternyata dibacanya. Artinya Sono ato. Sama sono ato ya, sono ato artinya. Egonya after that. Gitu. Kemudian ini kanji Skoshi jutsu artinya Skoshi zutsu. apa? Skoshi jutsu itu demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kemudian berikutnya Chosa. apa artinya? Investasi kah? Lupa. Chosa itu adalah hiroku iro na koto shiraberu koto. Hiroku iro na koto shiraberu koto. Jadi artinya pemeriksaan atau investigasi ya. Lebih mungkin Chosa itu lebih ke investigasi. Survei atau investigation ya. Misalnya memeriksa penelitian atau survei gitu pagi gitu. Kemudian ini apa nih? Ichiwari. Niwari ya. Oh, maaf itu enggak kelihatan. Artinya apa? 2% kah? 20% justru ya. Ya, 20%. Jadi Ichiwari itu 10%, Niwari itu 20%. Lupasin sih. Sangwari itu 30%. Jadi orang Jepang itu per 10 itu pakai wari ya, pakai wari, bukan per satuan. Kalau 1% ya ichipasento, tapi kalau ichiwari berarti itu 10%. Ada hati-hati di situ. Kemudian kanji hotondo, bukan kanji ini, hotondo artinya apa ya? Hampir, hotondo itu ya 100% mendekati 100% ya. Hyakupasento ni chikai. Hyakupasento ni chikai apa gitu ya. Kemudian tadi ini sudah apa? Sengo artinya setelah perang ya. Sengo no ato Nihon de wa toku ni dai niji sekai taisen no ato toyu koto ga oi ya. Jadi bukan hanya perang dunia ke-1 tapi ini lebih ke Sengo itu, kalau kata Sengo itu lebih ke perang dunia kedua ya, karena dunia ke-1 dia tidak merasa kalah, dia menang, makanya dia itu menyebutnya Sengo itu adalah setelah kalah tahun 45. Jadi kata-kata Sengo itu muncul identik dengan kosakata setelah perang dunia kedua. Kemudian ini kok diulangi lagi ya, sama dengan yang di atasnya. Genjai artinya Imano Jidai tadi sudah ya. Kemudian apa nih? Rojin. Apanya? Artinya? Kayak orang tua wanita. Anula ya. Toshio Totahito ya, atau orang yang senior, sudah tua. Senior citizen ya. Kemudian berikutnya apa ini? Ugoki Nikui. Sama Ugoki Yasui. Artinya apa? Sulit bergerak. Ya. Ugoku no wa Mujukasi. Kalau ini berarti Ugoku no wa Yasashi, kantang. Jadi Nikui dan Yasashi itu artinya bukan murah dan sulit,
Tapi hakinikui misalnya, berarti sepatu ga hakinikui ya. Kutsu ga hakinikui, berarti sulit untuk dipakai. Yari yasui, berarti susah untuk digunakan. Kono komputer ga yari yasui, berarti mudah untuk digunakan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tadi niwari itu sama dengan jumlah persentase, tapi per 10% ya. Kemudian chosa itu ada kensa, ada chosa, ya, ada silaberu, ini sama aja. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat hombungnya ya. Hombung. Nah, coba Jelang baca dulu Jelang pertanyaan ini. Nah ini. Pertanyaan 1 sampai 4. Hombungnya Ah. sensei. Baik. Hombung yomuma ini minade hanashihau. Ichi, Nihon jin wa ara yo to omoimasu ka? Genzai kimono o kite hito wa oi desu ka? San ano deshou ka? Yon kimono donna toki da to omoimasu ka? Oke ya. Jadi kalau berbicara tentang orang Jepang dan bajunya, maka kita yofuku itu artinya baju barat ya. Kalau baju Jepang itu wafuku ya, wafuku. Jadi yang pertama hombung o yomuma ini minna de hanashimashou, hanashi ao ya. Mari kita berdiskusi dulu sebelum membaca itu ya. Nihonjin wa itsugoro kara yofuku o kiteru to omoimasu ka? Sejak kapan sih orang Jepang memakai baju barat? Nah, harus lihat bacaannya nanti ya. Kapan orang Jepang mulai mengenal baju barat? Ya, nanti ada di bacaan mungkin Meiji Jida ya. Kemudian genzai kimono kite iru hito wa oi desu ka? Apakah saat ini banyak yang masih memakai kimono? Naze yofuku o kiru you ni natta no deshou ka? Kenapa ya? Sekarang itu banyak orang Jepang yang memakai baju pakaian barat gitu ya. Kimono kiru no wa donna toki desu ka? Pada saat yang seperti apakah mereka menggunakan kimono? Nah, oke, kita dengarkan dulu cokainya. Kemudian kita baca nanti, ini cuman sedikit kok ya, cuman 4 paragraf. Tapi kanjinya cukup banyak dan yang biru-biru tadi adalah kosakata yang ada tadi sudah dijelaskan terlebih dahulu. Kosakata yang sudah ada dalam daftar kosakata. Kita dengarkan cokainya terlebih dahulu, baru setelah itu kita bahas dan latihannya untuk ini. 第二次世界大戦後、日本人の生活は大きく変化した。洋服を着るようになったのもその一つの例である。日本人が洋服を着始めたのは明治時代である。当時も軍隊や警察の制服は洋服であったが、普通の人々はまだ着物を着ていた。特に女性は着物の人が多かった。その後、洋服を着る女の人は少しずつ増えていったが、昭和の初めに行われた調査の結果でも、洋服を着ている女性は2割ぐらいしかいなかった。ほとんどの人が洋服を着るようになったのは戦後である。現在は老人でも普段着物を着る人は少なくなった。着物は大変美しいが、着るのに時間がかかるし、動きにくい。特に階段を上ったり、自転車に乗ったり、スポーツをしたりするとき不便である。しかし、洋服は
着たり脱いだりするのも簡単だし、動きやすい。それで洋服を着る人が増えてきたのである。明治時代に日本に入ってきた洋服は、このように100年ぐらいの間に日本人の生活に欠かせないものになった。そして着る人の少なくなった着物は、正月や成人式、結婚式など特別な時にだけ着るものに変わった。Kita coba dengarkan satu kalimat. 第二次世界大戦後、日本人の生活は大きく変化した。洋服を着るようになったのも、その一つの例である。日本人が洋服を着始めたのは明治時代である。当時も軍隊や警察の制服は洋服であったが、普通の人々はまだ着物を着ていた。特に女性は着物の人が多かった。その後、洋服を着る女の人は少しずつ増えていったが、昭和の初めに行われた調査の結果でも、洋服を着ている女性は2割ぐらいしかいなかった。ほとんどの人が洋服を着るようになったのは戦後である。現在は老人でも普段着物を着る人は少なくなった。着物は大変美しいが、着るのに時間がかかるし動きにくい。特に階段を上ったり、自転車に乗ったり、スポーツをしたりするとき不便である。しかし、洋服は着たり脱いだりするのも簡単だし、動きやすい。それで洋服を着る人が増えてきたのである。明治時代に日本に入ってきた洋服は、このように100年ぐらいの間に日本人の生活に欠かせないものになった。そして着る人の少なくなった着物は、正月や成人式、結婚式など特別な時にだけ着るものに変わった。Oke, jadi dari sini kita lihat kanjinya ya, kanji yang pertama Dai Niji Sekai Taisengo tadi sudah, artinya setelah Perang Dunia Kedua, Nihonjin no seikatsu ga okiku henka shita. Jadi setelah mengalami Perang Dunia Kedua, orang Jepang mengalami perubahan yang sangat besar dalam kehidupannya. Yofuku kiru yoni nata nomo sono hitotsu no rei de aru. Jadi itu adalah salah satu contoh perubahan besar dalam kehidupan orang Jepang setelah Perang Dunia Kedua. 日本人が洋服を着始めたのは明治時代である。Di sini ada ki hajimeta. Berarti apa di sini? Ki hajimeta berarti mulai menggunakan baju barat. Ya, mulai menggunakan baju barat adalah zaman Meiji. Zaman Meiji itu tadi tahun 1868 sampai 1812 ya. Kemudian tokuni, kan di sini. Toji mo gunjin, guntai ya. Keisatsu no seifuku wa yofuku de atta ga putsu no hitobito wa mada kimono kita. Jadi pada waktu itu yang memakai baju barat itu adalah polisi dan tentara, pakai jas gitu ya. Tetapi baju para manusia orang-orang biasa itu ya masih memakai, orang Jepang itu masih memakai kimono.
Gini ya. 当時も軍隊や警察の制服は洋服であったが、普通の人々はまだ着物を着ていた。 Jadi putsu no shitobito artinya orang-orang biasa gitu ya. Orang-orang biasa masih memakai kimono. Toku ni josei wa kimono no hito ga okatta. Jadi kimono no hito di sini berarti orang yang menggunakan kimono. Toku ni terutama wanita yang memakai kimono. 特に女性は着物の人が多かった。 Jadi kimono no hitoge itu bukan orang kimono tapi orang yang memakai kimono. Kemudian setelah itu sonogo yofuku kiru josei, yofuku o kiru josei, wanita yang memakai yofuku sukoshi jutsu fuete itaga. Jadi bertambah wanita yang memakai baju barat. Ya, sowa no hajime ni okonawareta chosa no kekka demo, menurut survei atau investigasi, hasil survei investigasi di awal tahun Showa, josei yang memakai baju barat itu kira-kira hanya sekitar 20%. Di sini gurai shika inakata itu hanya sekitar 20%. その後、洋服を着る女の人は少しずつ増えていったが、昭和の初めに行われた調査の結果でも、洋服を着ている女性は2割ぐらいしかいなかった。2割ぐらいしかいなかった。Jadi shikanai. 2割ぐらいshikanai. Ini pakai bahasa bentuk lampau, jadi shika inakata. Hotondo, berarti ya hotondo tadi itu artinya 100%, mendekati 100%. Yofuku kiru yo ni natta no wa, mendekati 100% memakai baju barat itu adalah Sengo de Aru. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, setelah tahun 45. ほとんどの人が洋服を着るようになったのは戦後である。Jadi orang Jepang hampir mendekati 100% menggunakan baju barat adalah setelah Perang Dunia Kedua. Genjai, rojin demo, fudan kimono kiru hito wa sukunakatta. Pada saat ini, orang tua, manula juga, yang biasanya memakai baju kimono udah sedikit ya. Jadi semakin lama orang Jepang semakin berubah memakai baju barat. Kimono wa taihen utsukushi ga kiru no ni jikan ga kakaru shi ugoki nikui. Ugoki nikui itu tadi susah bergerak ya. Jadi kalau memakai kimono itu memang cantik sih ya. Tapi memakainya perlu waktu yang lama, kemudian ugoki nikui, susah untuk bergerak. 着物は大変美しいが、着るのに時間がかかるし、動きにくい。 Ugoki nikui itu susah untuk bergerak. Kemudian tokuni terutama kaidang o nobot tari. Kaidang itu berarti tangga, nobot tari itu berarti naik tangga. Jitensha ni no tari, pada waktu naik sepeda. Sports o shitari toki, suru tokinya toki fuben desu. Jadi pada saat olahraga, saat sepeda, saat naik tangga itu sangat tidak praktis kalau memakai kimono. Coba aja kalau kita pakai kebaya atau pakai baju badat Jogja gitu, naik sepeda gitu ya, pakai bendo gitu juga itu kan fuben, tidak praktis. 特に階段を登ったり、自転車に乗ったり、スポーツをしたりするとき不便である。 Kemudian, tetapi yofuku wa kiru kitari nui dari suronomo kentang. Tetapi kalau dibandingkan dengan kimono ya, baju barat itu sangat mudah untuk dilepaskan dan dipakai. Lagi pula ugoki yasui. Jadi kebalikan dari kimono,
baju barat itu hakiase ya, Hugo kiase, mudah bergerak. しかし、洋服は着たり脱いだりするのも簡単だし、動きやすい。 Kantang, kanji kantang. Kemudian artinya mudah ya, sederhana. Kemudian sore de kimono kiru hito wa puete kita no de aru. Inilah alasannya kenapa banyak bertambahnya orang yang memakai baju barat. それで洋服を着る人が増えてきたのである。 Kemudian Meiji Jidai ni Nihon ni haita yofuku. Sini apa? Baju barat yang masuk pada ke Jepang pada zaman Meiji itu udah konoyo ni hyakunen gurai tahun no aida, kira-kira 100 tahun ya. Sekarang mungkin udah lebih ya, 100 berapa tahunnya. Nihonjin no aida ni, Nihonjin no seikatsu ni kakasenai mono ni natta. Kakasenai mono itu apa sih? Coba, Anda yang bisa jawab? Kemarin sudah kok. Kakasenai mono itu apanya? Jelang apa jelang? Coba kakasenai mono. Itu air langga. Apa sih kakasenai mono? Pasensi. Yang terlambat. Siapa yang terlambat? Yang merasa terlambat. Kakasenai mono artinya apa sih? Tahu nggak? Minggu kemarin kok sudah belajar kok. Seikatsu ni kakasenai mono. Ada yang tahu? Silakan. Kakasenai itu kayak keperluan bukan sih? Keperluan bukan sih? Bukan. Kakasenai mono. Kakasenai mono ni nata. Minggu kemarin sudah belajar kok. Minggu kemarin kita lihat yang kosakata minggu kemarin. Bab 2 ya. Supermarket tuh di sini ada kata kakasenai. Kakasenai ya. Kakasenai itu artinya apa ini? Jehi hitsuyo ya. Jehi hitsuyo. Jadi mutlak diperlukan. Esensial ya. Jadi kalau begitu kakasenai mono itu apa aja ya kalau kita coba dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kakasenai mono itu apa? Sesuatu yang sangat mutlak diperlukan oleh kita. Kira-kira apa? Ini bahasa Indonesia aja kok. Coba. Ada yang bisa menjawab? Dalam bahasa Indonesia, barang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa coba? Kalau ini Nihonjin ni kakasenai mono. Ada yang bisa jawab? Bahasa Indonesia kok? Makan dan minum. Apa? Pakaian. Pakaian ya, kalau nggak berpakaian ya. Oke, itu pakai. Sandang, pangan, papan. Itu pasti ya. Yang lain. Sandang, pangan, papan itu. Sekunder. Kalau sandang, pangan, papan itu sebetulnya ya udah pasti kakasenai mono ya. Ada lagi yang konkret bendanya kira-kira apa? HP sensei. HP ya. Keitai denwa ya. Keitai denwa wa watashi tachi no seikatsu ni kakasenai mono. Jadi nggak bisa lepas ya sekarang itu dengan HP itu. Jadi udah menjadi barang yang esensial ada. Kemudian yang berikutnya adalah udara ya. Udara, air gitu kan. Kalau nggak ada air dan udara ya udah mati kita ya. Jadi watashi tachi no seikatsu ni kakasenai mono. Udara, air, listrik ya. Ada HP juga, kalau nggak ada listrik nggak bisa dicas kan.
komputer gitu kan, internet itu juga sama. Sekarang menjadi kakasenai mono ni natteru. Kakasenai mono ni natteru. Jadi di sini kalimatnya adalah kyakunen gurai no aida ni Nihonjin no seikatsu ni kakasenai mono ni natteru. Apa yang menjadi kakasenai mono ni natteru adalah yopuko. Kita juga sama kan, kalau sandang pangan papan itu udah pasti menjadi kakasenai mono. Tapi ada tadi, ada udara, ada HP, ada internet, ada pakaian, jelas ya air gitu ya. Kalau nggak ada air coba gimana? Ya orang itu nggak bisa hidup ya. Jadi sekarang itu kuota, kuota itu kan masih dengan HP. Kalau nggak ada kuota kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Nah, jadi di sini adalah kakasenai mono itu sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soste kiru hito no sukunakatta kimono. Nah, jadi kimono yang sedikit dipakai oleh orang-orang itu berubah memakaiannya ketika hanya pada saat istimewa saja. Tokubetsu na toki ni dake kimono ni kawatta. Jadi berubah pemikiran orang Jepang. Sekarang hanya memakai kimono pada saat tertentu, pada saat yang tertentu, misalnya oshogatsu. Apa sih oshogatsu? Yang tahu? Nih, tahun baru. Seijin shiki. Upacara menyambut kedewasaan kedewasaan. Kekkon shiki. Upacara pernikahan. Ya, upacara pernikahan dan satu lagi ada upacara kematian, mereka memakai kimono juga ya. Nah, jadi kimono itu dipakai menjadi spesial pada saat tertentu saja. Nah, ini sebetulnya kosakatanya yang hari ini ditambahkan dikit. そして着る人の少なくなった着物は正月や成人式、結婚式など特別な時にだけ着るものに変わった。Di sini ada tari-tari itu apa sih? Bentuk tari-tari itu? Ada yang tahu nggak? Ini kalimat. Jitensa ni no tari sports kitari suruh. Apa artinya? Melakukan banyak kegiatan. Terkadang melakukan kegiatan tertentu, misalnya naik kaidang, naik tangga, naik jitensa gitu kan, kadang-kadang berolahraga. Nah, kalau kadang-kadang kata sifat ada ya, kadang-kadang suka, kadang-kadang benci. Bahasa Jepang gimana sih? Kadang-kadang suka, kadang-kadang benci. Bahasa Jepangnya apa? Suki datari jenak. Suki tari ya, skini natari, pakai skini naru ya, karena naru itu kata benda, kata kerja. Jadi skini natari, kira ini natari suruh ya, di situ. Oke, kita dari sini ada pertanyaan. Ini ada hojo shirio, itu artinya apa ya? Ini apa? Buku untuk penambahannya. Ini kimono kiteru to omoimasu ka. Di sini ada penjelasan untuk mengetahui kapan kimono mulai dipakai. Ternyata tidak bisa ditemukan. Hojo shiro itu artinya dokumen pelengkap. Kemudian shogen ya. Taiheng utsukushi itu kan? Taiheng utsukushi. Apa artinya? Taiheng utsukushi kan? Nah, utsukushi itu indah, bagus ya, gitu. Di sini contohnya adalah anata no kuni no minjoku iroi wa nan to yobareteiru ka, sore wa donna imi. Kalau kita kebaya gitu ya, kebaya dan sebagainya. Pada saat apa dipakai kebaya ini sama dengan. Oke, untuk hombungnya tadi sudah. Nah, hombung itu dokai. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, saya rencana mau buat kuis ya, kuis untuk pertanyaan bab 1 sampai bab 3. Nanti kosakata yang muncul apa gitu, kemudian kayak ujian N3 kemarin ya, atau N4.
N4, ada yang mau ikutan coba. Cokainya apa? Mojigoinya seperti apa? Mojigoinya itu kan seperti misalnya ogokiyasu itu apa makna lainnya gitu kan sebagainya. Nah, di sini kita lihat sentence pattern-nya. Sini ada ryugakusei no gakusei ga gopung jutsu hanasu to gopung kakaru. Jadi 10人の学生が5分ずつ話すと50分かかる。 kalau satu orang yang berbicara 5 menit dari 10 orang mahasiswa maka diperlukan 50 menit. Kemudian 子供たちにこのお菓子を2つずつあげよう。 futatsu jutsu ya, masing-masing 2 buah kita kasihkan kue kepada anak-anak. Kemudian 試験管に水を少しずつ入れてください。 apa sih shikenkang itu? Shiken itu ujian, kang itu pipa penguji ya. Pada pipa penguji sedikit-sedikit air dimasukkan. Nah, di sini kita lihat kosakata yang ada itu ada jutsu, kemudian yasui yang tadi ya supaya mudah. Coba yang ini kita baca ya. Nah, kita dengarkan aja sambil kita artinya coba saya ingin teman-teman memaknainya. このテープレコーダーは軽くて使いやすい。 Artinya apa? Karukute chikai yasui. Ada yang bisa menjawab? Karukute chikai yasui. Rahmat, apa Rahmat? Kalimatnya pendek kok. このテープレコーダーは軽くて使いやすい。 Karui, apa karui? Ada yang tahu? Ringan. Nah, ringan ya. Jadi kalau ringan apa di sini? Ringan dan cikai yasui, cikai mas. Mudah digunakan. Mudah digunakan. Ya, mudah digunakan dan cikai yasui dan karui. Coba berikut yang ini. Coba siapa yang mau baca ya? Ada yang mau baca? Silakan, gak usah saya tunjuk. Nomor 2. Saya sensei. Silakan. Kawa to yu kanji wa kata de obayasui. Jadi Kanji yang namanya kawa itu mudah diingat dan gampang. Kawa itu apa? Sungai ya. Jadi Sungai, kanji ya. kawa Sungai, atau kanji sungai itu kantang de obayasui, mudah untuk diingat. Kemudian yang ini. Sekarang bagiannya Alif. Coba Alif nomor ini. Ini bacanya apa nih kanjinya? Ada yang tahu nggak kanji itu? Bukan sensei. Apa? Utoy. Ya, baca coba. Ini kanji apa? Tadi siapa yang baca Putai? Coba bacain lengkapnya. Itu lupa sensei. Nah, coba ada yang bisa itu kanjinya. Machi nikui. Mochi nikui. Apa artinya mochi nikui? Bukan machi tapi mochi ya. Kono borupen wa putoi no de mochi nikui. このボールペンは太いので持ちにくい。 Apa mochi itu? Bawa. Jadi susah untuk membawanya karena pulpen ini. Dibawa. Pulpen ini gendut ya, bukan gendut ya, apa ya, besar ya. Kalau putoi itu kan gendut, tapi di sini artinya besar.
Ini karena borupen ini besar, maka susah untuk dibawa. Mochi nikui itu artinya dibawa. Kemudian ini yang terakhir nih. Coba sama Nurul Baikunia apa coba? Ada Nurul? Atau Talita ini. Ayo. Kanjinya apa nih? Kanji belajar kanji muda. Yang depan nama. Terus itu nama Ano hito no namae wa? Nagakute Oboe. Oke, artinya apa? Nama orang itu Apa? Coba nama orang itu panjang dan sulit diingat. sulit untuk diingat. Oboe nikui. Jadi lawan katanya oboe yasui. Di sini ya mochi nikui berarti mochi yasui. Oboe yasui itu kan lawannya dari sini oboe nikui ya, oboe yasui. Cukai nikui, cukai yasui. Tadi sudah ada ya. Kemudian ini hotondo tadi ya. Hotondo juga ini contohnya nomor 1. Coba nih sambil membaca kanji, latihan membaca kanji ya, karena kanjinya kan dari cara bacanya. Coba sama Satrio Sang nomor 1. Ada Satrio? Kalau sering membaca kanji yang tidak ada berarti udah pandai gitu. Oke, silakan Satrio Sang. Ada? Nggak ada ya Satrio Sang. Sama Sria Pandi Sang. Nomor 1. Kenapa? Ini kuis loh. Kuis kanji kan, membaca kanji. Kita belajar kanji dan belajar kosakata. Kita membaca aja. Kalau latihannya itu terserah Anda latihan kanjinya. Ini sama kok di dalam buku kanji juga gitu ya. Ada latihan membaca kanji dan menulis kanji. Tapi kalau di sini kan kalau online ya susah untuk latihan menulis. Jadi latihan membaca saja. Coba. Ini udah dipelajari kok kanjinya. Watashi no gakko dewa Shogakko. Watashi no Apa? Terus? Watashi no shogakko Dewa Joserat. Tak. Ya. Artinya apa? Ya, Joserat. Kalau data berarti kan sudah terjadi lampau ya. Lampau. Data itu artinya ada lampau. Saya Mau seru-seru sanin senario 5 semester 3 kan? Semester 4 besok ya.
Ini udah cukyu ya, udah setahun cukyu belajar itu berarti udah mulai masuk cukyu sekarang. Ini kan yang ini kan sebetulnya sudah semua. Ya, di sekolah dasar saya gurunya kebanyakan wanita semua. Oke. Di sekolah dasar saya hampir mendekati 100% atau hotondo ya, hotono sensei wa itu josei data ya, kebanyakan adalah perempuan. Semuanya, hampir semuanya perempuan. Oke, nomor 2. 私の小学校では、ほとんどの先生は女性だった。Ya, nomor 2 sama Fadil. Tadi Fadil ada ya? Fadil. Coba. Ada? Fadil? Udah pada yuk, hadir semua kok. 22. Sebentar Sensei, sinyalnya sedikit. Oke. Terus sama Heni, coba Heni. Mbak Heni daftar yang 3. Ini dikit-dikit ngeblank Sensei. Oke, nggak apa-apa. Coba Heni Lewati. Sama Heni. Kemarin saya lihat daftarnya N3 ya ini itu. Apa salah daftar ya? Coba ini Sang, yang ini. Yang nomor 2. Apa? Ada ini? Apa Ijudin lah, nggak apa-apa Ijudin nih. Silakan, nomor 2. Hai Sensei. Kanji apa nih? Ini kok cuma 1 kalimat kok. Ada yang tahu kanji apa? Setsume o kite. Terus? Itu kan hiragana semuanya. Setsumei. Terus? Setsumei. Oh. Kite, kiku ya, kanji kiku itu. Setsumei. Oh, kite. Daitai no kotawa kata. Apa artinya? Tali putih. Apa Kalimatnya segitu. Setsume o kite daitai no koto wa wakatta. Setsume itu apa sih? Penjelasan. Jadi apa? Setelah mendengarkan penjelasan. Terus? Setelah mendengarkan penjelasan, terus? Daitai itu kan sama dengan hotondo. Jadi daitai itu sama dengan hotondo. Jadi setelah mendengarkan penjelasan,
apa yang sebagian besar atau hampir mendekati 100% mengerti gitu ya. Nah, masa kalau udah dijelaskan nggak ngerti juga. Oke, yang ini nomor 3 ini sini ya. Ini setsu. 説明を聞いて大体のことは分かった。大体のことitu sama dengan hotondo no koto. Hotondo no koto. Berarti kan sudah hampir sama. Berikut coba sama Nurul. Tadi ada ya Nurul? Atau Pajar nih, Pajar nomor 3. Kanjinya apa? Nomor berapa sensei? Nomor berapa sensei? Yang supa itu sensei. Yang supa itu sensei. Supa ni wa taku sang no himono. Apa itu? Shinamono. Shinamono ga oite aru. Apa? Di supermarket ada atau terletak atau tersimpan ada aja oh itu barang ya. Shinamono itu disebut dengan produk barang. Taksang no shinamono berarti produk barang. Taksang itu berarti hampir sama dengan tondo ya di sini tadi ya. スーパーにはたくさんの品物が置いてある。たくさん、ほとんどの品物、大体の品物, taksang no shinamono sama aja. Taite juga ini sama ya. Taite itu artinya biasanya hampir di setiap rumah gitu. Terakhir coba ini nomor 4. Nomor 4 siapa ya? Ini kanjinya sulit nih. Kanji apa ini coba teka-teki. Sama Amalia, ada nggak Amalia? Ada sensei. Oke, coba ini kanji apa? Baca dulu, nggak apa-apa kok. Kan hiragana tuh di situnya. Ini kanjian 3 ini, kanjian 2 kali ya. Ini dibacanya Reijoko. Reijoko. Tsukawareteru. Tsukawareteru. Apa tau nggak Reijoko? Reijoko itu apa sih? Kulkas. Oke, kulkas. Terus apa jadinya? Jadi hampir di semua rumah sudah digunakan kulkas. Jadi di sini ada daitei, taksang, taitei, dan hotondo itu hampir sama, ya. Artinya sebagian besar. Sebagian besar di rumah itu di sebagian besar rumah-rumah sudah ada menggunakan reijoko. 大抵の家で冷蔵庫が使われている。 Jadi hampir di semua. Hotondo ie, boleh sama di sini. Hotondo no ie de reijoko ga tsukawarateru. Taksang no ie de reijoko ga tsukawarateru. Daitai no ie de reijoko, itu hampir sama gitu ya. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lihat di My Class ya. Dia ada yang terlambat nih, saya masuknya. Sekarang pertemuan ke-11. Nanti tinggal 4 atau 5 kali pertemuan lagi ya, gambarnya ya. Gamang stick udah saya ya. Nah, saya lihat dulu di My Class, kemudian nanti kita kembali ke bacaan atau melihat kanji yang ada di bab 18. Nanti akan ada kuis, tapi saya belum buat kuisnya.
nanti Anda kerjakan di My Class ya, kuisnya. Mungkin besok atau lusa saya posting ya. Hari ini belum saya siapin materi kuisnya. Kuis itu hanya tes kemampuan harian untuk bab kanji bab 14, 15, 16. Kemarin yang kita sudah pelajari ya. Nah ini sudah kita pelajari 14 sampai 16. Ini 17 kemarin kita lewat, tapi sekarang kita tambahkan 29 November itu sekarang. Minggu kemarin ya, minggu kemarin saya tidak menjelaskan ini, kita akan jelaskan hari ini. Kemudian hari ini adalah bab 18. Kemudian kita lihat dulu kok absensinya. Adil, tadi keterlambat ya. Saya tak kasih waktu terlambat ini. Belum absen soalnya di sini. Terus Fajar, terlambat gak Fajar? Telat gak? Enggak sih. Enggak. Ini lupa. Saya belum absen di sini kok. Lupa absen saya. Iya. Satrio hadir ya. Oke, tadi belum absen aja di My Class ya. Satrio kenapa belum masuk absen bos? Terus Nuro masuk tadi ya. Oke. Ada yang bisa absen langsung, ada yang tidak bisa. Ini semuanya kalau udah absen di sini berarti udah pada masuk ya. Walaupun dalam MS Team-nya tadi ada yang terlambat. Saya yang di sini yang terlambat saya lihat Adil lagi. Siapa yang merasa terlambat ya apa-apa lah. Kalau sudah di jam 8, jam 7.15 tidak apa-apa. Oke, kita balik lagi ke kanji ya. Kanji hari ini yang tadi kita lihat. Saya hanya menjelaskan. Anda tinggal bukunya juga saya belum dapat buku kanji 300-500 ya. Saya hanya kasih penjelasannya aja dulu. Pertemuan ke 11 itu salah ya. 11 semua kok salah. Kita belajar bab 17 dulu ya. Ini kita besar. Oke, kita belajar kanji dulu. Ada waktu sekitar 10 menit. Di sini kanji bab 17 itu adalah kanji apa ini? Ada yang tahu? Teki ya. Teki artinya tujuan. Contohnya mokuteki ya. Mokuteki. Sensei. Ya. Bisa artinya secara kah? Apanya? Misalnya teki itu. Misalnya jinko teki apa? Teki itu secara ya. Misalnya karadeteki berarti kan secara tubuh gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu niyah, karadaniah, badaniah gitu ya. Jadi teki itu misalnya bisa ala nihong teki ya atau dento teki ya. Teki itu berarti secara Gutai teki secara konkret gitu. Ini pakai teki ini ya. Tapi kalau pakai mokuteki artinya tujuan. Tapi kalau teki digabung dengan ini tradisional berarti secara tradisional. Kemudian ini kanji apa ini? Yaku Artinya kira-kira ya. Kira-kira yaku. Kemudian ini kanji Yado. Dibaca juga juku ya. Jadi contohnya Shinjuku. Nah, Shinjuku itu artinya apa? Nama tepat itu sih. Ya, Shin itu atarasi, Juku itu artinya Yado. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu New York. Nah, New itu baru, York itu artinya apartemen atau kampung ya.
bukan apartemen, itu kampung baru gitu ya. Jadi kalau New York itu sebenarnya artinya kota baru atau kampung baru gitu ya. Kota baru Parahyangan, jadi itu Shinjuku bahasa Jepangnya. Kayak Nanzang itu artinya Minami Yama ya. Nanzang itu berarti Gunung Kidul gitu ya. Jadi Nanzang itu artinya Gunung Kidul ya. Nanzang Daigaku berarti Universitas Gunung Kidul. Kemudian di sini kanji apa nih? Haku. Tomaru. Kita juga Tomaru, minep ya 2 malam. Berarti Nihaku 3 malam, Sampaku. Nah, ini kanji Nimotsu ya. Nimotsu artinya barang yang dibawa. Kemudian ini kanji Ko. Ko itu jumlah ya, jumlah barang. Iko Niko Sangko ya. Kemudian ini kanji nih. Ini agak sulit ini kanji ini. Otozureru dibaca juga Homonsuru. Kemudian ini kanji apa? Hi. Ya, hi. Kuraberu artinya membandingkan. Ini tadi ada nih kanji apa nih? Kai ya, kaidang no kai. Kemudian ini kanji henka no kawaru ya. Ini kanji ro itu rojin, tadi tua. Kemudian ini ku, ini sama dengan rumah, kanji otaku. Ini kanji wakai, artinya muda. Ini kanji kawaru tadi sama dengan henka di sini ya. Henka, jadi kawaru berubah. Kemudian ada benkyo, bukan benkyo, ini bang, kanji bang ya, kanji bang itu malam. Kanji bang. Bukan bengkel ya, beda lagi ya sama bengkel ya. Ini kanji bang malam. Dan ini kanji kumo. Kumo itu kanjinya awan ya. Kemudian kyoiku no iku, ini berarti sodateru mendidik ya, pendidikan. Kemudian ini mado guci, mado berarti jendela. Kemudian eng itu main, dan nemui ya. Gang. Kemudian di sini asobu ya, kanji. Ini kalau ada bukunya sebenarnya tinggal lihat bukunya. Nanti saya cari e-booknya untuk buku kanji 500 kanjinya, kemudian saya kasihkan materinya. Karena kalau Anda juga belum punya bukunya ya, belum pada punya. Kecuali kalau kuliahnya offline, nanti kita bisa fotokopi yang punya saya. Tapi kayaknya belum ada rencana pada offline ini, kecuali izin saya. Ini masih di kampung halaman tuh. Nggak ada yang sudah di Jogja, berapa orang? Oke. Nanti tinggal di 18 ya, hari ini cukup 17 saja. Nanti saya akan tambahkan di ini. Silakan, ada pertanyaan terlebih dahulu? Untuk kanji ini. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Ke Jeplang yang ini. Hombong. Nah, setelah kita tadi ditinggal, kita coba lagi sekali lagi untuk kesimpulan dari tentang Nihonji no Yofuku tadi ya. Jadi saya hari ini tidak ada waktu untuk membacanya, kita hanya memperdengarkan sekali lagi, kemudian nanti Anda tinggal maknai makna yang sudah di putih-putih ini, yang di hijau-hijau ini, kemudian kita selesai ya, karena sudah jam 8 lebih 20. Tinggal 7 menit. Oke, kita dengarkan cokainya sekali lagi. 第二次世界大戦後、日本人の生活は大きく変化した。洋服を着るようになったのもその一つの例である。日本人が洋服を着始めたのは明治時代である。当時も軍隊や警察の制服は洋服であったが、普通の人々はまだ着物を着ていた。特に女性は着物の人が多かった。
その後、洋服を着る女の人は少しずつ増えていったが、昭和の初めに行われた調査の結果でも、洋服を着ている女性は2割ぐらいしかいなかった。ほとんどの人が洋服を着るようになったのは戦後である。現在は老人でも普段着物を着る人は少なくなった。着物は大変美しいが、着るのに時間がかかるし、動きにくい。特に階段を上ったり、自転車に乗ったり、スポーツをしたりするとき不便である。しかし、洋服は着たり脱いだりするのも簡単だし、動きやすい。それで洋服を着る人が増えてきたのである。明治時代に日本に入ってきた洋服は、このように100年ぐらいの間に日本人の生活に欠かせないものになった。そして着る人の少なくなった着物は、正月や成人式、結婚式など特別な時にだけ着るものに変わった。Ini ada pertanyaan nih. Kalau seppuku itu apa sih? Seppuku sama yopuku bedanya apa? Seppuku. Anda yang tahu nggak? Mana seppuku itu? Seppuku itu seragam nih. Seragam ya. Seragam yang dipakai oleh anak SD, tentara gitu, itu seppuku. Tapi kalau yopuku itu artinya baju barat ya. Nah kalau wafuku itu baju dari Jepang ya, baju Jepang asli. Oke, kalau ada pertanyaan dari sini yang sudah dijelaskan, jadi nanti ada kuisnya dua, satu kuis kanji dan dua kuis kosakata ya, disatukan ya. Kuisnya kanjinya bab 1 sampai bab 3. Dari bab 1 itu kemarin tentang Ringo, kemudian supermarket dan Nihonji no yopuku. Jadi kuisnya nanti saya buat kira-kira 20 soal untuk kanji 10 dan untuk kosakata, itu pemahaman kosakatanya 10. Nanti di my class ya, Anda kerjakannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terlebih dahulu silakan. Hari ini kita cukup sampai di sini. Yang tidak hadir tidak ada, cuma terlambat tadi ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih. Hari ini kita